Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asyifa Zakiatun dari Prodi Perdagangan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio keuangan pada mata kuliah keuangan. Nah, ini kan saya menjelaskan tentang rasio keuangan. Rasio keuangan itu ada 5 ya. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio aktivitas, yang ketiga ada rasio solvabilitas, yang keempat ada rasio profitabilitas, yang kelima ada rasio pasar. Nah, dari rasio-rasio ini, saya mengambil angka-angkanya dari perusahaan manufaktur yaitu PT Indo Acitama Tbk. Yang pertama ada rasio likuiditas. Di rasio likuiditas ini ada 4, yaitu yang pertama ada rasio lancar. Rasio lancar ini dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset jangka pendek. Yang diukur dari 1 atau lebih itu indikatornya baik. Nah, dari tahun 2020 sampai 2022 ini, PT Indo Acitama Tbk mengalami peningkatan, yang di mana perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset jangka pendeknya. Yang kedua ada rasio kas. Rasio kas ini dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan setara kas. Nilainya 0,5 atau lebih itu indikatornya baik. Dari tahun 2020 sampai tahun 2022, PT Indo Acitama mengalami penurunan yang digambarkan penurunan kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitas jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan setara kas. Lalu yang ketiga ada rasio cepat. Rasio cepat ini dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset cepat. Aset cepatnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan. Angkanya 1 atau lebih itu indikatornya baik. Lalu pada tahun 2020 sampai 2022, PT Indo Acitama ini mengalami naik turun. Periode di atas 1 terdapat pada tahun 2022, yang dimana menandakan peningkatan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset cepat. Lalu yang terakhir ada rasio modal kerja. Rasio modal kerja ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan modal kerja, yaitu aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Nilainya 1 atau lebih itu indikatornya baik. Lalu, PT Indo Acitama ini mengalami peningkatan selama 3 periode. Adanya peningkatan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan modal kerja. Bisa dilihat di sini ya, di chart-nya. Lalu yang kedua, ada rasio aktivitas. Nah, saya tetap menggunakan perusahaan manufaktur PT Indo Acitama ya. Di rasio aktivitas ini ada 4 juga nih isinya. Nah, yang pertama itu ada total asset turnover atau TATO rasio. TATO rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan menggunakan total aktiva yang dimilikinya. Nah, indikatornya itu rasio jika lebih besar, itu lebih efisien. Lalu pada tahun 2020 sampai 2022 ini, PT Indo Acitama mengalami peningkatan, yang dimana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan menggunakan total aktiva yang dimilikinya itu meningkat ya. Bisa dilihat di chart yang di sebelah sini. Lalu yang kedua ada tingkat perputaran piutang atau receivable ratio. Nah, receivable ratio ini ada 2 juga. Ada receivable turnover sama average collection period. Nah, kalau receivable turnover itu dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menagih piutangnya. Nah, bisa dinilai jika rasionya lebih besar, berarti menagih utangnya itu lebih efisien. Lalu, PT Indo Citama ini mengalami naik turun nih selama 3 periode, tetapi selalu berada di atas 1. Yang berarti, PT Indo Citama ini memiliki kemampuan untuk menagih piutangnya. Lalu, ada average collection period. Yang ini menggambarkan lamanya periode untuk mengumpulkan piutang dari pelanggan. Nah, dari 3 tahun ini, PT Indo Acitama mengalami penurunan, di mana kemampuan perusahaan dalam jangka waktu mengumpulkan piutang langganan ini menurun. Bisa dilihat pada chart yang sebelah sini ya. Lalu yang ketiga ada perputaran persediaan atau inventory turnover. Di sini ada 2 juga. Ada inventory turnover sama average days inventory.
Jadi bedanya atas bawah ini sama yang tadi juga. Jadi kalau yang ada period-periodnya itu mengatur harinya. Jadi pakai range berapa hari sih perusahaan bisa mengumpulkan piutang, perusahaan bisa menghabiskan persediaan gitu. Nah, inventory turnover ini dipakai untuk menggambarkan seberapa cepat perusahaan mengubah persediaan menjadi penjualan. Nah, PT Indo Acitama ini pada 3 periode ini naik turun nih. Paling tinggi ada pada tahun 2022 yaitu 2,56 yang menandakan peningkatan kecepatan perusahaan dalam menjual persediaannya. Lalu ada average day inventory, yaitu menggambarkan lama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan persediaan. Nah, PT Indo Acitama ini naik turun juga selama 3 periode ini. Penjualan dari 2020 ke 2021 ini naik, tapi dari 2021 ke 2022 ini menurun, yang menandakan jangka waktu perusahaan ini eh, menghabiskan persediaannya gitu. Lalu yang terakhir ada perputaran aset atau aset turnover, yang menggambarkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan total aktiva untuk menghasilkan penjualan. Nah, dalam 3 tahun ini, PT Indo Acitama mengalami peningkatan, yang dimana kemampuan perusahaan dalam menggunakan total aktivanya untuk menjual penjualan, untuk menghasilkan penjualan itu meningkat. Lalu, yang ketiga rasio ada rasio solvabilitas. Nah, di rasio solvabilitas ini juga ada 4. Yang pertama itu ada total debt to equity ratio atau DER. Nah, si DER ini dipakai untuk mengatur total utang perusahaan relatif terhadap total ekuitasnya. Dilihat di mana jika lebih besar, maka perusahaan lebih banyak mengandalkan utang untuk membiayai operasinya. Nah, dalam 3 tahun ini, PT Indo Acitama menurun, yang menunjukkan bahwa perusahaan semakin tidak bergantung kepada utang untuk membiayai operasinya. Lalu yang kedua itu ada debt to asset ratio atau DAR. Nah, DAR ini dipakai untuk mengukur total utang perusahaan relatif terhadap total asetnya. Indikatornya, jika lebih besar, perusahaan lebih banyak mengandalkan utang untuk membiayai operasinya. Nah, selama 3 tahun ini, PT Indo Acitama ini menurun ya. Jadi menunjukkan bahwa perusahaan semakin tidak tergantung pada utang untuk membiayai operasinya. Berarti bagus. Lalu yang ketiga ada long term debt to total equity ratio atau LTDE. Nah, LTDE ini dipakai untuk mengatur utang jangka panjangnya perusahaan relatif terhadap total ekuitas. Yang dimana jika lebih besar, maka perusahaan lebih banyak mengandalkan utang jangka panjang untuk membiayai operasinya. Nah, pada 3 periode ini, PT Indo Acitama menurun, yang menunjukkan bahwa perusahaan semakin tidak bergantung juga pada utang untuk membiayai operasinya. Lalu, yang terakhir ada time interest earned ratio atau TIER. TIER ini dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga dengan menggunakan laba sebelum bunga dan pajak atau biasa disebut sebagai EBIT. Nah, ini dilihat jika rasionya lebih besar, maka perusahaan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi pembayaran bunganya. Nah, pada 3 periode ini, PT Indo Acitama ini naik turun. Namun ada satu teratas pada 3 periode tersebut, yaitu ada pada tahun 2022, yaitu 4,24. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi pembayaran bunganya. Lalu, rasio yang keempat ada rasio profitabilitas. Lalu yang keempat ada rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini ada 4 juga nih, ada 2 sebenarnya. Ada 2, terus nanti ada anak-anaknya lagi. Nah, ini ada penjualan, sama ada investasi. Nah, untuk penjualan, ini ada gross profit margin ratio atau yang biasa kita sebut sebagai GPM. GPM ini dipakai untuk mengukur laba kotor perusahaan relatif terhadap penjualannya. Nah, indikatornya, jika rasio lebih besar, maka laba lebih besar dari penjualan. Nah, PT Indo Acitama ini pada 3 tahun
itu naik turun ya. Tapi rasio yang keempat itu ada rasio yang keempat itu ada rasio profitabilitas. Nah, di rasio profitabilitas ini dibagi ada dua juga nih. Ada penjualan sama investasi. Nah, yang pertama kita ngejelasin penjualan dulu ya. Nah, yang penjualan ini ada anaknya juga. Namanya Gross Profit Margin Ratio atau GPM. Nah, GPM ini dipakai untuk mengukur laba kotor perusahaan relatif terhadap penjualannya. Dinilai jika rasio lebih besar, maka laba lebih besar dari penjualannya gitu. Nah, 3 periode ini PT Indo Acitama ini naik turun, tapi angkanya tetap berada di atas 15%, yang menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba yang wajar dari penjualannya. Nah, yang kedua ada Profit Margin Ratio atau PMR. PMR ini mengukur laba bersih perusahaan relatif terhadap penjualannya. Indikator yang dilihat, jika rasio lebih besar, maka laba lebih banyak daripada penjualan setelah dikurangi semua biaya. Nah, PMR ini pada 3 tahun ini ya, PT Indo Acitama ini menurun, yang menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan lebih sedikit laba dari penjualannya setelah dikurangi semua biaya. Berarti labanya menurun ya. Lalu ada net profit margin. Nah, net profit margin ini mengukur laba bersih perusahaan relatif terhadap penjualannya. Indikatornya dilihat jika rasio lebih besar, maka laba lebih besar penjualannya setelah dikurangi semua pajak. Nah, pada 3 periode ini PT Indo Acitama menurun, yang menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan lebih sedikit laba dari penjualan setelah dikurangi semua biaya dan pajak. Lalu yang kedua, ada investasi. Nah, investasi ini ada lagi nih anak-anaknya. Yang pertama ROA, Return on Asset. Return on Asset ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan total aset dalam menghasilkan keuntungan. Nah, pada 3 tahun ini PT Indo Acitama menurun dari 2020 sampai dari 2020 dan 2021 dan 2022 karena ini 2029% dan 2000 dan 2022 ini sama ya. Maka menunjukkan bahwa perusahaan dalam menggunakan total aset dalam menghasilkan keuntungan ini menurun. Lalu ada ROE, Return to Equity. Ini menunjukkan seberapa baik sih perusahaan menghasilkan laba dari modal pemegang saham. Nah, pada 3 tahun ini PT Indo Acitama menurun juga, yang menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan lebih sedikit laba dari modal pemegang saham. Lalu ada lagi ROI, Return on Investment. Nah, Return on Investment ini menunjukkan seberapa efektif investasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Nah, PT Indo Acitama ini dalam 3 tahun naik turun, tapi tetap berada di atas 2%, yang mengindikasikan bahwa menurunnya efektivitas investasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Lalu yang terakhir ada earning per share atau EPS. EPS ini dipakai untuk menunjukkan jumlah laba per saham yang diperoleh oleh pemegang saham. Nah, pada 3 tahun ini PT Indo Acitama menurun. Paling tinggi laba per saham didapat pada tahun 2020, yaitu Rp73,43, yang menunjukkan bahwa para pemegang saham memperoleh jumlah laba yang kurang atau sedikit gitu ya daripada tahun-tahun setelahnya. Rasio keempat itu ada rasio pasar. Nah, rasio pasar ini yang pertama ada nih, Price Earning Ratio atau PAR. Nah, PRR ini dipakai untuk mengukur harga saham perusahaan relatif terhadap laba bersih per saham. Indikatornya jika rasio lebih besar, maka saham perusahaan dinilai terlalu tinggi. Nah, pada 3 periode ini, PT Indo Acitama naik turun, namun tetap di bawah 15, karena menunjukkan bahwa saham perusahaan tidak dinilai terlalu tinggi. Nah, paling tinggi ini letaknya ada di 2021 ya. Lalu yang kedua ada dividend yield
atau DY. Nah, DY ini dipakai untuk mengukur dividen perusahaan relatif terhadap harga sahamnya yang dinilai dari jika rasionya lebih besar, maka perusahaan membayar dividen lebih tinggi relatif terhadap harga sahamnya. Nah, 3 periode ini PT Indo Acitama mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa perusahaan membayar dividen yang lebih rendah dibandingkan dengan harga sahamnya. Lalu ada price to book value atau PBV. Nah, PBV ini dipakai untuk mengukur harga saham perusahaan relatif terhadap nilai buku perusahaan. Nah, dinilainya jika rasio lebih besar, maka saham perusahaan dinilai terlalu tinggi. Nah, pada 3 periode ini, PT Indo Acitama meningkat ya, yang menunjukkan bahwa saham perusahaan ini semakin mahal. Bisa dilihat ya di tabel di sebelah sini. Lalu yang terakhir ada book value atau BV. BV ini dipakai untuk mengukur total ekuitas perusahaan relatif terhadap total saham yang beredar. Indikatornya, rasio jika lebih besar, maka perusahaan tersebut undervalued. Ya, jika rasionya lebih besar. Nah, pada 3 periode ini, PT Indo Acitama meningkat yang menunjukkan bahwa saham perusahaan ini semakin murah. Bisa dilihat ya, dari tahun 2020 ini 102, tahun 2021 104, dan yang terakhir sampai 111. Jadi emang semakin tahun semakin murah ya. Nah, itu tadi beberapa rasio keuangan, nggak beberapa, ada 5. Ada 5 rasio keuangan yang saya buat berdasarkan perusahaan manufaktur yaitu PT Indo Acitama Tbk. Semoga bisa membantu ya. Jika ada pertanyaan, gak usah ditanya. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.